Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassyukurillah wa ni'matillah. Barakallah. Ingkang kinurmatan Kang Nasirun Kartun keluarga. Ingkang kinurmatan Romo Bapanipun Kang Nasirun Narwin, mugi-mugi sehat kemawon. Amin. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu sedaya ingkang sinaketing manah, alhamdulillah kabudan kareharjan katenteman kagunganipun Gusti ingkang Maha Dumadi, Gusti ingkang Maha Rahman Maha Rahim Maha Agung, mugi tansah tumedap lan tumadhep ajiwa kasariruh dumateng kita sedaya, Bapak Ibu sedaya, dalasan kula sumrambah keluarga, mugi dipun paringi sehat, dipun paringi kabudan ugi sagung dumadi stantun raharja. Sholawat salam mugi tansah dipun surahaken dumateng priyagung pilihanipun manungsa sekaripun dunya mustikanipun buwana inggih menika Nabi Bena lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabatipun, mugi-mugi tumansah tumadhuk wonten kita sedaya di dunia wal akhirat. Amin. Bapak Ibu sehat? Amin. Bergas? Alhamdulillah. Sehat waras? Alhamdulillah. Sehat bergas nggih, alhamdulillah. Fisikipun sehat nggih. Saged tindak mriki saking Watu Lempung nggih. Nek Watu Lempung dereng ate mriku. Nggih. Insyaallah silaturahim nggih, penting sehat berkas. Nggih. Waras? Sehat waras iki bedane napa sehat berkas lan waras? Nek bergas fisikipun, nek waras pikiranipun nggih. Apa wonten ingkang sehat tapi waras niku sehat mapanipun. Kantongipun sehat ugi mudah-mudahan nggih, mudah-mudahan sehat raosipun mudah-mudahan nggih, sehat jiwanipun mudah-mudahan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Atur nuwun dumateng Kang Nasirun ingkang sampun maringi waktu wekdal nggih, maringi wekdal dumateng kita, dumateng kawula. Kula dipun sampun pepangaken nggih, naminipun kula Irwan Saputra menika. Irwan Saputra S nggih. Aslinipun nggih tasih sami kalian Bapak Ibu. Saking Tlatah Banyumas lah. Sing ngapa? Napa niku? Oh nggih. Niki Mas Imam ingkang watak-atik. Niki kang saged nyulap ibune saged nyulap dados Krisdayanti saged. Saged nyulap napa mawon saniki nggih napa terus naminipun artificial intelligence. Artificial itu buatan, intelijen iku kepinteran. Kepinteran sing saged didamel nggih. Niku namung tipu daya dunia lah, nggih, tipu daya dunia ingkang setunggal kita alhamdulillah dipun paringi hidayah nggih, kinayah saged sehat tindak wonten mriki dipun syukuri, dipun sabari ugi nggih, sabar nggih. Nggih, sabar ingkang utami kan kita melaksanakan kebaikan nggih. Saged mriki dipun undang badhe napa sih? Oh, makan alhamdulillah. Nggih niku hikmahipun silaturahim, panjang umur, nggih waras, nggih wareg. Bukan waras wareg. Nggih, alhamdulillah. Niku cita-citanipun kita sedaya nggih, napa sejahtera wonten dunia. Nggih, cekap lah. Kemudian cekap. Nek kirang sing mboten insyaallah lah. Mboten nggih, kita cekap. Nggih, syukur-syukur makmur sejahtera. Harusipun saged, harusipun saged. Nek ingkang teminggil sae, mudah-mudahan nggih kita saged gadah pemimpin yang sae insyaallah amin mudah-mudahan. Bapak Ibu sedaya kula tindak mriki napa nggih cerita napa nggih cerita babat Kang Nasirun pun anu niku begawanipun nggih pun
napa mendekati sempurna kan barang wonten yang sempurna mendekati sempurna ini masalah babat Banyumas. Mas Imam masalah sosial media, sosmed seperti itu, ada sosmed, ada. Ini ku WA pun niku, nggih, niku pun, nggih kula badhe napa bagi-bagi lah, bagi-bagi cerita, nggih, supados menapa? Makanya niatipun beda, niatipun beda. Niki generasi milenial sangat sangat. Gensi, motor nggih, humor Bu nggih. Humor nggih, amargi saniki nggih. Napa nggih? Kula badhe serius napa nggih? Nggih, hubungan gensi kalian babasa. Hubungan belajar sejarah utawi babaduki kalian generasi muda. Nggih. Bapak Ibu kan niki kadosipun kelahiran tahun 70-an nggih, kadosipun nggih, 80-an nggih setunggal. 60-an nggih, 60-an. Nggih, tahun 60-an sengien Bapak Ibu tasih ingat wonten peristiwa menapa? Tahun 65 peristiwa menapa? Oh, G13 PKI. Kalau nek pang ibu-ibu sampun kelahiran nggih mboten garami lah, mboten nguyai. Nggih, tapi pertanyaan niki lebih mangke. Ibu sinten partai sengien ingkang tirosipun kudeta dumateng pemerintah Republik Indonesia, partai menapa? Ingkang mendalangi partai menapa? Kok lupa? Dalam tahun 65 niku, tahun 65. Oh, kan sampun nonton filme, partai menapa ingkang lakon cerita kudeta dumateng pemerintah Republik Indonesia. PKI, PKI. Nah, pasti kan nonton semurate mireng nggih, PKI. Kula lanjutaken pertanyaan malih. Kula nek dosen, pengajar itu, guru jadi seneng takon. Ketua umum PKI sinten? Sampun mireng ketemu dereng sonate mireng pasti lah ampun. Nonton filmen ku jaman Orde Baru, salah satu doktrin film sinten? DNID betul. Nggih, DNID. Nggih. Dalam 100. Nggih. Kepala tanda tangan. Nggih, DNID pertanyaan setunggal malih. Pemimpin pasukan ingkang menculik para jenderal-jenderal sinten nggih? Pemimpin pasukan terusipun apa pasukan apa pengawal presiden zaman sini apa naminipun? Sakrat? Sakrat Bidara. Pemimpinipun sinten? Enggak pernah rugi. Kalau bisnis nggak pernah rugi. Kenapa? Untung kasih kemutan tuh. Tapi pertanyaan niko utawi takonan niko dipun kakak dumateng warisan iki di gengsi yang SMA napa SMP napa kuliah. Pasti bingung. Saya pernah pertanyaan ini saya pernah di tempat saya niko hatta lare SMA SMK. Kalau takoni PKI masih tahu, masih singkatannya masih tahu. Tapi siapa ketua umum PKI bingung. Nggak tahu DNID. Siapa untung bingung. Jenderal-jenderal yang diculik bingung. Bahkan ada yang jawab Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro diculik oleh PKI jauh sekali. Kilo angkat atas menikah supados bagaimana caranya kita membahasakan utawi menawarkan utawi mengenalkan utawi menjual ya, karena kalau pengajar marketing ekonomi marketing menjual sejarah utawi babat supados dipun senengi kali lare-lare. Kami gak ada wayah dari dumateng wayah putunipun wayah anakipun supados kenal sejarah PKI ini mboten nang ngantos aku nggih amargi PKI niku partai yang sampun dipun larang. Lah saniki laren nem pun buyar. Siapa PKI, siapa ID, siapa untung buyar. Nggih, nek sejarah niku mboten dipun ulang malih. Nggih, Bapak Ibu kan pun terus ceritane wis ngenang buku-buku lah nggih. Nggih, saniki kan mboten kados ngien. Film mawon larisan iki nonton film yang tengah malam sampai 3 jam tembakan, nah itu sejarahnya bosen ya. Kemarin di kampung-kampung ada yang nonton mungkin layar G13 bersama, tapi anak mudanya saya kira pasti pada mundur. Harusnya layar pansel PKI di sekolah kan, tapi jarang. Oke, terus menikah kula angkat menikah supados itu apalagi dumateng babat utawi sejarah ini pun
Arenen saniki membosankan. Karena saniki sukane nopo? Korea. Korea, budaya Korea, drakor, TikTok, apa malih IG niku sing gambar joget-joget, nggih, nawarkan hari ini beli 103, nanti 104. Kita diseseli atau dijejali berbagai produk-produk yang luar biasa. Produk saking pundi nih Bang, dijual. Saking Indonesia pun negara luar itu pundi. Kebanyakan produk saking pundi. Nah, produk-produk yang murah meriah banyak. Cina, oke, dadi singkang dipunjual, ketonipun laris, tapi mboten ngangkat ekonomi pun negara kita. Oke, malahan ngangkat ekonomi negara lain. Tapi jualannya di Indonesia. Itu anak-anak muda seperti itu. Untuk belajar sejarah, babat, mantukin. Oke, mudah-mudahan saking cerita menika, mangke Bapak Ibu sedaya saged nularaken. Oke, cerita utawi babat utawi sejarah dumateng anak putunipun generasi yang akan datang. Insya Allah sih kalau ceritanya menarik lah, harusnya sih seperti di Jepang. Ya, anak-anak pasti tahu. Anak-anak mana nih? Film kartun dari Jepang yang paling terkenal apa anak? Doraemon. Ya, Doraemon. Doraemon itu dutanya komik Jepang. Anak-anak sampai nancep siapa Suneo, siapa Giant, udah kenal banget tuh. Hari ini ceritanya apa paham? Ya, karena di Jepang itu difilmkan. Kita belum bisa memfilmkan, baru bisa menulis itu aja. Salah satu kalipun Nasirun, Kang Nasirun ingkang berdarah-darah Kang Nasirun ngenalaken babat dumateng lare-lare pun apalagi damel buku. Saniki lare-lare ingkang buka buku. Kulo pengajar ugi. Lare-lare kulo tantang yang punya buku hari ini 20, harusnya dia udah semester 5. Kalau ambil kuliahnya 8 kali udah 40. Yang punya buku 40 siapa? Enggak ada yang ngacu. Harusnya satu kuliah satu harusnya. Yang punya separuh berapa? 40, 20. Enggak ada yang ngacu juga. Enggak ada yang ngacu juga. Jadi anak-anak sekarang apalagi yang punya paling ya 2, 3. Di bawah 10 Pak. Harusnya udah 40. Kita aja fotokopian kadang. Ya, fotokopian, jiplakan yang harga murah. Tapi nggak tumbas pulsa kuota sebulan 100, sebulan 200 cepet kecil. Dia tumbas buku sebulan 30.000 saja. Tidak mampu, nggak cukup. Niatnya nggak betul cukup jadi. Contohnya sebelah Pak. Apa? Sebelah ini kok. Sebelah itu apa? Tumbas pulsa. Oh, Pulsa. tapi ini kegiatan produktif. Kegiatan produktif. Oh, dia mau hasilkan. Nah, terus menikah, kenyataan sekarang seperti itu ya. Bagaimana menceritakan babat sejarah yang bersifat ibaratnya sudah mati, benda mati menjadi hidup kembali. Kalau di Jepang teknologi maju, negara yang maju, uangnya ada bisa membuat film kartun. Film kartun kados menikah, beden pun langsung. Tinggal kerja kata yang menggerakkan tangan kaki, kita lihatnya kan bisa terbang. Itu yang kerja kan kata ugi, atau sekitar 100-an ugi yang kartun itu. Dan kita bagaimana menceritakan buku yang anak-anak harus suruh membaca supaya dipun kenali. Dan ingkang manjur, niki nggih dipun gunakan untuk marketing di pemasaran. Niku jadi nomor setunggal jadi mulut lewat mulut diceritakan. Ya, tutur tinular gitu. Nggih, bener tutur tinular bener nggih. Tutur tinular. Ditularaken, diceritakan. Tapi saniki langsung kudu kok mboten nggih. Nggih, cari waktu yang cari suasana yang tepat. Nggih. Waktu itu kan di sini mungkin larenya ditumbasakan permen trikin 100 kali 100 kalau saya kan makanya disenengkan dulu makanya diceritakan dipun ajak keliling melaku dan diceritakan sahabat duduk santai nyantai ini kan ini sabun mbak nonton kan gak ada kutuk apa nggih
Nggih. Desipun putu kalian bahkan manut desipun. Nggih, karena deman. Dan itu saking lare-lare ingkang tesih jernih pikaranipun lare-lare utawi SD SMP itu tesih daya ingatnya masih tinggi. Nggih, walaupun belum maksud, tapi nanti punya kenangan, punya memori. Ini kelebihannya negara-negara barat. Ya, termasuk tempat sejarah-sejarah niku. Kalau sejarah babat jadi tanah Jawi mboten tinggalan. Apa sangat ingkang tempat-tempat sae futuristik, instagramable nggih. Napa Mas? Enggak. Mas Imam dipoto apik lah. Apik ya. Batunya luas, pohonnya tinggi kan enggak kalah. Cuma kadang mboten diceritakan. Mboten nonton memori nipun lah. Kalau cerita contoh wonten Jerman utawi wonten sing Jerman Polandia. Cuma tempat dulu dibom Hitler untuk perang Hitler menjadi tempat yang sangat terkenal. Cuma patung seperti diceritakan jadi terkenal. Kita kan tempatnya akustik. Bahkan wonten penyair yang mengatakan kita tetesan surga lah. Indonesia tetesan surga. Mata air kata, pohon-pohon kata, dataran rata, wonten suketipun, wonten toyanipun, sawah ingkang menguning kata. Terus menika tempat-tempat ingkang sae tapi mboten diceritaken. Terusipun nek saniki mboten menjual. Tapi saniki dengan teknologi memulai. Kalian YouTube, kalian apa Mas Imam? TikTok, IG, Facebook, alhamdulillah. Ini tempat sing terpencil sangat tenginggil, sementing tes wonten sinyal internet saged dijual. Terus tempat saniki niki Mas Nasirun Kang Nasirun niki, walaupun terpencil kan saged disarakan teng pundi kemawon. Bapak-bapak bengong nggak apa-apa, bengong nggak apa-apa. Ini dinaya anak-anak sekarang. Tugas ibu bapak-bapak, ibu-ibu, saniki didik menjual sejarah dumateng putra wayahipun, minimal putra wayah. Ingkang gadah napa lare tonggo paro saged sumpung saged diceritani. Tapi lare saniki diceritani nggih. Nggih melayu-melayu nggih. Jadi itu nggak strategi uji, bagaimana menceritakan supaya anak tahu paham. Nek nulis teng WA kan bapak-bapak kangelen lah mesti menceritakan teng Facebook kan bukan sanes zamane lah. Tapi bapak-bapak bersyukur ugi ngantos saniki melewati tahap-tahap lompatan teknologi nggih. Saniki zaman peso, gaman. Saniki napa sinso, kalian gorok sing saged mlaku kiambek. Ya alhamdulillah. Sengin nulis ngagem mesin tik, saniki ngagem laptop, ngagem HP, nggih sampun saged. Alhamdulillah bersyukur nggih. Terus ngalami zaman PKI, dumugi Orde Baru, dumugi Orde Reformasi, dumugi Orde Jokowi, nggih, Ganjar Prabowo, alhamdulillah. Zaman heho lah mboten menang. Jangan menapa? Heho. Oh, cepat nggih, tanpa timah nggih. Heho, tapi tasih kemutan nggih. Heho sita heho nggih. Sapan. Heho. Ternyata cerita yang diceritakan masa lalu masih terngiang. Kalau kita nggak menceritakan sejarah ke anak cucu, ya ini, ya terngiang. Di sekolah nggak tahu ada telur pengertian andok dari lakanya di Jepang. Tonton telur. Nggak bahasa Jepang ada telur nggak padahal gua nanduk. Telur. Bahasanya beda. Iya kadang bahasa dipenjajah nuki. Kita dijajah secara bahasa nuki karena mungkin dereng ngetos, nopos, dereng sinau. Makanya gunanan ibu menikah. Kemudian kita pangertos, alhamdulillah Kang Nasrun memiliki meliterasi, mengenalkan babat. Ini ahli batin, semua yang terkenal gara-gara Kang Nasrun. Calon presiden yang kemarin menceritakan pinter kan Anies Dubi Mriki. Jadi magnetnya besar ini magnetnya. Senternya besar alhamdulillah. Mudah-mudahan mangke. Napa
tempat niki dipun saged jual, dipun saged kenalaken ingkang lebih luas malih. Nggih kan doanipun Bapak Ibu sedaya nggih, dan Bapak Ibu sedaya nggih. Mas Kang Nasirun saged ngenalaken mriki kan babadipun saking watu lempung niku dudu mriki kan wonten babadipun. Nggih, wonten sejarah itu. Nah, ini proses lah, proses hidup. Nggih. Gara-garane nggih. Wonten gara-garanipun nggih, gara-garanipun dados sebuah cerita. Nggih, cerita. Dereng sempurna dereng, yang pun sempurna sedo makan nggih. Dereng sempurna nggih Kang Sirung nggih. Mudah-mudahan makai saged menghasilkan cerita-cerita babat ingkang sanes-sanesipun ingkang menceritakan saged dipun ceritaken sejarah kita mriki. Nggih, sejarah tempat mriki Banyumas secara luas. Ya alhamdulillah. Terus kalau di Google dicari babat Banyumas yang keluar mriki lho ada kali Batsin lho. Nggih, Mandiransan. Nggih, Kebasen. Ya alhamdulillah. Nggih, tadi kita mencari nopo-nopo tentang internet wonten sedaya. Saking bom dumugi bom wonten sedaya niku. Jualan bom dumugi bom nggih wonten sedaya niku. Gajah, sapi, jerapah wonten sedaya teng internet. Nggih. Alat setunggal tapi menapa nggih? Membobastis. Kalau bahasa marketingnya bus marketing. Bus marketing orang Jawa ya gitu bus. Gitu bus itu dari bahasa pemasaran. Bus marketing menular lebih besar, viral. Viral, nggih. Nggih bahasanya modern viral. Nggih, kemudian babat Banyumas makai saged viral lebih luas. Nggih, apalagi makai nek apa? Niki nek dados kabupaten, tumut Kabupaten Banyumas Barat nggih. Nanti benar jadi sumber ilmu pengetahuan di sana. Sumber ilmu babat. Nggih, nek sumber ilmu urip kan Gusti Allah. Nggih, Al-Qur'an. Niki sumber ingkang maha sumber babat Banyumas mriki mudah-mudahan. Nggih, niki perlu dukungan Bapak Ibu sedaya. Nggih. Amargi Bapak Ibu sedaya dipun undang wonten ing dalem nika supados mangertosi lah. Nggih, alhamdulillah kawula nggih tumut seneng nggih. Kula nggih aslinipun jane sekolahipun ekonomi, tapi seneng babat sejarah. Nggih, adosipun umuripun sampun mulai 50 tahun dados. Saya ingin apa? Dugi tempat asal muasal kembali. Nggih, tempat kita harus kembali dan harus mengertosi. Kalau pertanyaan filsafat ya dari mana kita, mau kemana kita, nggih. Apa yang akan kita capai dan filsafat. Nggih, terus terakhir atasipun kita 4 harus kita pegang nggih supados hidup wonten ing mriki migunanipun. Nomor setunggal nggih menika ingkang kita agem wonten ing raganipun badan kita sedaya nggih menika agami. Nggih menika keislaman. Nggih, menika bekal ingkang utami dunia akhirat nggih. Mudah-mudahan dados petunjuk jalan kang sae. Ingkang nomor kalih nggih menika keindonesiaan. Nggih, keindonesiaan. Nggih, kula saniki ngagem kopiah sumber agama lah simbol. Wonten garudanipun simbol Indonesia mudah-mudahan. Simbol Indonesia. Kritis niki. Ada mau jangan di kula pasang itu bendera merah putih iki. Tapi mun dipaki lambang Garuda Indonesia. Nggih, Garuda niku burung menapa? Garuda. Apa wonten Garuda? Mbak sampe ningali burung Garuda, nyana pitalit. Terus burung Garuda burung simbol apa burung wonten apa jelmaan? Mesti wonten. Lho niki pertanyaan ke Indonesiaan niki. Burung Garuda niku burung napa asalipun? Yang mirip napa burung elang kuwi burung Raja Wali. Kalau Raja Wali wonten? Raja Wali wonten. Nggih. Raja Wali ingkang menjelma utawi berubah menjadi burung yang disimbolkan Indonesia itu menjadi burung Garuda. Terus pun Raja Wali menika
nek sampun umur kawan dosa tahun 40 tahun terus pun life is beginning 40, hidup mulai dari 40 tahun katanya harus meninggalkan wilayah yang hitam-hitam katanya. Saya udah putih berarti di atas 40. Nggih, terus pun Galung Garuda niku burung Raja Wali ingkang sampun ngilangaken sakaripun umur 40 tahun mangke napa nek ulan iku napa nggih? Nglungsumi. Terus burung Raja Wali ingkang nglungsumi sakare ilang paruh sing landhep. Biasanya kan wonten manuk niku Raja Wali nggih tok jali napa nggih? Nggih, alap-alap. Tok jali kan ayam sami tiarap. Wedi alap-alap nggih burung alap-alap wedi karo menukiknya tajam banget, bisa ngambil ikan, bisa ngambil ayam, bisa ngambil lopo, nggih. Terus burung Garuda terus itu burung Raja Wali ingkang nglungsumi, ingkang meninggalkan kerakusan, keduniawian, tamakan jemaat dados burung Garuda. Mudah-mudahan burung Garuda ingkang dados simbol negara kita menika kita saged niru burung Garuda. Ngilangaken ingkang boten saya lah, menuju ke sana lah. Mudah-mudahan ke Indonesia kita pegang, mudah-mudahan dados negara ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerto. Amin. Nggih, ingkang nomor 3 kita ingkang wonten panah Jawi ampun ninggalaken kejawi. Nggih, kejawen. Nggih, niku sumber sopan santun, tata susila. Nggih, angga ulun niku Jawi. Nggih, Jawi gabung kalian Islam luar biasa. Sangat Islam nindakaken akhlakul karimah, perilaku ngalaken rumah, Jawi sopan santun, angga ulun, teko saliro, andap asor, gotong royong, nggih. Mudah-mudahan niku dados roh itu Indonesia. Islam ingkang kiat, Jawi ingkang kiat ugi. Dados nek sebenarnya kan nonton kalau Islam tidak Jawa, kalau Jawa tidak Islam itu kan pecah belah penjajah semuanya. Ya, terus kita Islam hidup di tanah Jawa kita menyatukan, dicampurkan, diasimilasikan. Dimix sudah, kayak kopi mix itu loh. Gula kalian kopi, susu, demik kan enak ya. Sing kerasa apa nih? Kopinya. Gulanya sih membentuk enak, bukan kita kayak ini kan. Kopinya enak, terus yang membentuk Rasa indah, tela. Oke, betul. Nanti lanjut loh, oke? Itu kejawi namun ditinggalaken, itu sopan santun dapat kita jaduki. Di sini pun akhlakul karimah, di masalah suku pun sangat pinter nopo digosip sakit tapi etika nopo kejawi namun ditinggalaken. Oke, itu rohipun kita eko saliro gotong royong itu alhamdulillah nggih. Bersyukur teng tanah Jawi aman, mudah-mudahan aman nggih. Wis saniki dengar perang teng Ukraina, Rusia. Ukraina ngertos nggih Ukraina nggih. Niku sing pupuk niku lho. Niku pupuk. Pupuk Ukraina, pupuk Rusia, dadi negara makmur iki. Kalian niku napa gandum sing bapak ibu gorengan niku sing paling kathah saking mriko. Ukraina, Australia, nggih, mudah-mudahan aman ugi. Karena makanya boten aman regine larang. Ngefek teng kita, nggih. Saniki anu Palestina, Lebanon niku Israel pun amanaken. Mudah-mudahan teng Asia boten. Tapi Jepang ramal sekedar mali terus pun Asia Pasifik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Asia Pasifik kan mriki saged Samudra Pasifik sakit Indonesia. Nggih. Sampai sekarang nggih menika kita harus internasionalisasi internasional nggih kedah ngertos nggih. Kita hidup di internasional. Tidak bisa lepas. Mudah-mudahan budaya yang saya saking Indonesia kita terkenalkan teng internasional. Itu namanya globalisasi. Mboten mendhet sing elek-elek saking barat. Sing mboten sae dipun terapaken teng mriki niku mboten globalisasi, malah itu terjajah. Contoh itu apa sing ingkang elek-elek saking barat? Bebas, kehidupan bebas, liberal. Mboten ngangge agami sekuler. Itu kan anak cucunya itu.
anak cucunya sekuler tapi liberal, sekuler ya, udah nopo humanisme. Nah, orang sholat orang apa, yang penting apik karo wong, yang penting apikan, kan bukan nggih, itu kan bukan saya. Kita benar-benar penginggil vertikal Gusti Allah, sami manusia saya, itu orang tak mudahan. Oke, benar-benar itu keempat nikah dipun kita pegang, dan utamanya pun kita lokal tapi bangga, berpikir lokal, berbuat lokal, ya untuk internasional, ekspor malah. Indonesia aman, Indonesia makmur, harusnya makmur, dan ini nek boten disalahgunakan puteranipun bapak ibu sekolah S3 gratis sakit dan nopo sing boten tentang Indonesia, emas, perak, timah, nikel, batu bara, kamu nanti ningali yang tereng, kamu kan dukung ya, rugi, kita juga kaya sangat, ya, benar-benar nikah, saking ngapura. Nyuwun pangapunten, bila makan pertanyaan nggih monggo. Bagaimana Mas itu judi online? Sakit, nggih. Gimana itu pinjol? Nah itu bidang saya itu. Pinjaman online bidang saya itu. Bagaimana wirausaha, bisnis gimana ya itu bidang saya sebenarnya itu saya belajarnya itu. Bagaimana atur keuangan di keluarga? Bonsos terus. Boros terus. Kaspon. Nah itu ada pelajarannya, ada ceritanya. Tapi ilmu yang inggil nggih, amalan harus dilakoni. Syukur-syukur ngertos ilmune. Nggih. Nggih. Dan ini ngertos. Dan ini iki sing diamalkan jane iki ilmu, konten teori ini, tapi terus kadang nggih pengaruh nafsu nggih. Nafsu niku Sawan tempel itu. sawan tempel kondangan. Sawan tempel. Oh, sawan tempel. Nggih. Iki setan gepeng. Setan gepeng. Niki wonten Bahasa nggih. Nggih beneran nika. Kawula tapi semanten rumiyin, mudah-mudahan dados bingung. Dados wonten pitakonan. Dados make maju. bukannya sirun beda aku malah bingung. Bingung. Bukannya saya malah bingung. Alhamdulillah yang sampun bingung nggih, daripada mboten ngertos. Amargi lawanipun pinter itu sanes bodoh. Lawanipun pinter itu mboten turun sinau. Nggih, dulu mboten turun sinau. Nggih, nek bodoh, goblok tadi sinau nggih, tadi sinau lah. Kapasitas otak manusia itu sami lah. Jadi amung sinaune turun ke mboten. Tergantung nggih. Lawan kata berhasil nopo? Sanes gagal, tapi mboten melakukan itu lawan kata berhasil. Males mboten melakukan itu gagal sebenarnya. Bangkrut sebenarnya. Mboten amung ada pikiran positif, makanya menjelma dados perbuatan. Nggih, positif mawon. Bismillah. Walaupun ekonomi saniki sawet, napa nggih? Di bawah garis. Iya. Panas nggih, di bawah garis panas. Ekonomi sedang meradang, sedang panas. Kalau panas banget memang kita itu panas banget. Kalau bikin zaman corona, kalau bikin 98 panas. Dibanding kita tetap optimis mawon. Menjadi persatuan yang mutamiki. Enjoy lah. Ini yang jadi negara kita kuat, ini enjoy, silaturahim, kondangan, wuludan, rajaban, arisan, majelis takliman, kondangan sehari pinten lupa lah. Nyuwun pangapunten, jadi wonten kata-kata yang saya ketemu saking kula yang saya ketemu Allah dewi tohir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nih Bapak Ibu? Gimana nangil gimana? Asal baik. Sebelumnya kayak pautannya ya Mbak. Yang di belakang mah jangan mirip dulu ya. Ya, karena zaman banyak yang beda dari kenyataan. Gimana? Ingat lah ya.
terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya, khususnya keluarga Bapak Nasirun dan Bu Lili yang memberi kesempatan. Hari ini kita paling tidak sedikit dongeng boleh Bu ya. Dongeng kadang anak sing nyata, anak sing ora, tapi ya anak lah ya Bu ya. ngomong Dan ketane medeni di belakang umur hati budaya Banyumas itu. Dan ya medeni tapi apa enak. Memperhatikan rock, bilang rock sama ya. Jadi apa ya? Sebelumnya ngawotan tadi waktu Lempung ya sebelah daerah mana itu? Enggak kecamatan. Oh ini sih. Bukan kayak aduh banget. Kecamatan. Oh masih ya sebelah situ ya. Belum ya. Belum. Tetangga rumah. Ya usia sih wong dewek iki berarti ya. Karena Lombok nih gimana? Oke, lanjut jadi ini hubungannya apa kan saudara apa masih apa ya? Saudara. Masih ya saudara satu. Masih bau. Satu teras. Jadi terah ya ini imukannya terah bupati, terah Wijaya. Jadi di sini punya HP semua setan gepeng? Punya? Mau? Nggak punya? Ya, kalau nggak punya nanti kita beri loh, beli loh. Benar. Nanti kita beli sendiri. Punya semua? Banyak yang punya ya? Iya. Kalau yang HP zaman jadul, ada yang zaman Nokia, ada yang pernah punya? Pernah ya? Dulu terkenal rame, banyak yang punya. Sekarang ada yang punya? Nokia. Nokia yang jadul masih ada. Masih. Nok Neni juga masih, Nok Neni. Tapi masih fungsi. Masih dipakai. Masih. Artinya apa? Dulu ramai, sekarang mungkin ada tapi sudah menjadi barang antik ya. Artinya kita harus berani berubah dan mengikuti zaman. Ya, ibu ya. Orang itu kayaknya orang langsung tua, bocah dari orang dibayang, bagi kafe. Jadi maksudnya perubahan sih. Jadi benar kita harus mengikuti zaman, gitu. Ini ngapunten, mengapa saya tanya ke hubungannya apa ya? Karena saya, yang ini saya ya, Ahmadul Imam, tapi ini nama panggungnya, nama kerennya Imam Pemiksa. Jadi kenalan dulu, biar banyak yang sayang ya. Kan kenal, sayang ya kan. Jadi, alamat Kaludi Kepala Balai Desa. Karena Imam komplek Balai Desa. Aku desa ya. Aku nanti mau apa gitu. Jadi seperti itu ya. Si wongnya dewek dan saudara. Dan kami, saya sama Pak Nasir kayak aku ngerasanya kayak Pak Nasir dulu jadi orang tua, terus jadi saudara. Saudara dalam bidang apa? Dalam bidang hal yang kita sama-sama senang di sejarah, berbagai dan seneng jalan-jalan gitu kan. Nah ya, pas dengan semua yang katanya saudara ada bahaya itu kok seneng apa ora ya? Kita curigakan kalau nggak suka babar juga maksudnya. Karena kemarin Pak Nasirun baru diundang, padahal kan sudah kita haruskan di baik bahkan calon presiden nanti anak sekolah TK sampai SMA sampai itu banyak yang kesini, tapi ternyata saudara baru ya, baru diajak ngasang dongeng ya sih kebangetan sih deh. Yang undang ya Pak Nasirun ya, tapi nggak apa-apa ya, karena terlambat nggak apa-apa ya, daripada tidak sama sekali ya. Ya, jadi kemarin juga ikut nyambung sebulan lagi. Karena kita juga apa ya harus paham lah, kayak sejarahnya Mas Heru tuh hampir selalu diceritakan pakai ada tamu, ada kegiatan di sini dari sejarah kandang kebunnya, sejarah bapak, sejarah macam-macam gitu. Dan itu luar biasa. Itu menginspirasi kami, kita dan banyak orang, dan kami juga mungkin, kami saya lah tahu panjenengan semua yang sebagai
saudara ya cerah meninggikan banget ya, jelas siap mendukung apapun yang dilakukan asal demi kebaikan, demi kebangkitan Bobot Banyumas, nggih, setuju nggih? Orang benar siap kalau saya bukan saudara seterah itu juga senang dan siap mendukung, siap membantu. Jadi ini baru awalan, ini belum cerita yang nanti tadi ngapun ya ada cerita pakai panas nanti dongengi sing semengi 1 juta siapa orang Bu? Pak kita mau nanya temen kan ngalah bingung ya semengi 1 juta yang penting itu baiknya siap sampai berapa ini karena ilmunya mati ini naik nyong ya ilmunya ngaji suki masalahnya itu saya ngaji suki pesugihan jadi saya disangka punya tuyul ya harus tahu kan ya pesugihan nanti kita nengok ini masih mau kosong dingin besok lagi bisa jadi tadi kan kayak Pak Iwan macam-macam jadi kita harus kembali apa ekonomi mau kita bawa banyak ekonomi ya kembali Pak Nesmuter itu ya kita kembali aduh ternyata ekonomi ya sampai banyak sekali macam-macam ya pol apa ya caranya mimpi sing tinggi ternyata kembali ke ekonomi kan ada ini banyak juga ya tapi bukan kayak apa ya kayak kita kayak Pak jelas kita hati apa yang kami itu kebiasaan karena saya itu banyak berprinsip ya itu bahagia itu bareng-bareng bukan bahagia sendiri nikmat itu bareng-bareng jadi kita menikmati apapun ya itu dalam kaitannya dengan beban ya. Ini tadi kalau dengan maksudnya mundur siap mendukung maju bareng bantu dalam hal apa gitu kan punya HP semua ya banyak yang punya lah semuanya kok maring punya ya jadi nah ini ada yang punya foto paling foto zaman paling kuno foto apa paling kuno dengan punya foto apa foto saat apa mungkin foto saat pernikahan mungkin ya ada yang punya ada yang tidak punya anak si orang 12 ya ada yang waktu nikahan jadi foto rasanya gimana sekarang apa ini ada yang ada perasaan yang kenangan yang hilang kenangan yang aduh terfoto dan terdokumentasi ya bahkan ada saat kita akan kembali mengenang masa lalu itu dan dalam hal ini apa hubungannya saya dengan karena saya senang sejarah senang didongengi ya senang mendengarkan orang dongeng itu berusaha untuk mendokumentasikan ya, yang paling gampang ya, gambarnya itu HP semuanya punya HP tapi yang susah itu niat dan menjalankan niat itu gitu kan ya, HP tapi kadang isinya itu install TikTok ya install mungkin kalau jadi kan semua kan tergantung niatnya kayak tadi saya pak kita beken boleh tapi ini kamu sudah jadi mereka ya saya nih tergantung niat dan sekarang zamannya sudah tapi bisa juga mendapatkan uang dari HP tergantung niat dari ilmu dan dijalankan dari ilmu masuk ya saya itu suka dan mungkin jenengan bisa dicek ya yang punya HP bisa cek cari di YouTube ini yang Uniksa TV Uniksa TV nanti mungkin bisa bahasanya ya di subscribe ya diikuti ya kira ya diikuti dan
setiap ada video baru itu panjenengan semua bisa melihatnya. Itu kemarin kita ini yang terbaru ada hari ini tuh ya Mas ya. Hari ini ini sudah di upload kegiatan festival Bapak yang kemarin Selamat Karya Menulis langsung dan kegiatan hari itu juga ada ya. Dan yang lain-lain itu sudah puluhan pokoknya foto video yang kita upload kita dokumentasikan itu. Sekarang mungkin ya kayak jenengan punya album foto dari kan 10 tahun sudah 10 tahun jamuran enggak disimpan baik. Nah sini zamannya HP, zamannya kayak mikir apa ada Facebook, ada apa itu bisa disimpan di situ. Nah sini maning di samping nyimpan bisa jadi duit ya, yang muda-muda paham ya. Ya muda-muda paham. Dan dana lah. Aku dingin coba dana. Aku dingin. Pak Iman ngerti itu saja orang modal bisa ya. Tapi pada larang ini. Yang pertama adalah niat. Kan sekarang kita punya instrumen. Supaya caranya di samping dokumentasi juga dapat duit dari situ. Nah itu. Sekarang zamannya Facebook Pro, ibu-ibu juga ya lagi masak kan bisa masak, tinggal di video masak lah 5 menit lah masak nggak sambal nggak di upload, itu bisa jadi duit. Percaya waktu itu ibu, percaya ya yang masih kayaknya mandan muda paham ya, langsung TikTok ngapunten bisa dibuka ya TikTok sing live. Kerjaannya hanya ini, pemulung buka ke gelas aqua itu buang plastiknya ya. Ternyata yang sekali live itu sampai ribuan, 3.000 4.000. Dan sehari dari pagi sampai malam, ya itu aja, buang plastik gelas itu sehari bisa jutaan pemasukan. Ini adalah boleh gitu. Ya jadi bukan hanya yang muda, ternyata itu yang ngapunten nggih. Ngapunten, kayak yang mungkin hajat ya, hajat kaki langsung jualan lem apalah itu lem ya. Itu sambil nge-live TikTok. Ternyata juga jutaan rupiah saya. Karena itu hasil dari mana? Itu ada yang bahasanya gift, anak sing awe hadiah. Iya, anak sing awe hadiah. Mungkin malas ya, itu masuk. Dan itu kan dari kami sampai orang itu juga harus bisa puluhan karena adanya satu hadiah paus itu harganya 400-500 ribu, padahal banyak yang masih ngeri ini. Jadi zamannya lagi ngapunten kayak apa mungkin panjenengan jualan biasa di warung berapa itu biasa, tapi kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada niat untuk maju. Kayak Nokia tadi mengapa Nokia tenggelam dan musnah itu karena nggak mau berubah dan anti perubahan. Ini zamannya berubah lagi. Maksud saya mengikuti zaman. Zamannya HP kok jadi duit kok perlu carane. Orang nggak harus muda, yang tua pun bisa. Kayak tadi pemulung pun bisa dicek gitu. Langsung ngapunten, nggak harus buat video yang susah-susah. Gitu. Skor liwat di syuting itu juga jadi duit. Skor liwat kayak terowongan di syuting itu gampang banget. Amin ngakak lah salah ya. Lagi mandan mikir kayak amin itu mandan sih ya. Tapi ini nih hal-hal sing kalau kita bisa berkreasi, bisa ya di makan ini bisa. Tapi ini nggak bisa itu. Nanti sing anak 10 liwat mobil liwat itu kan. Jadi ini nih ya monggo lah apa ya kesempatan yang ada dengan adanya apa HP kayak jangan mikir pulsa, mereka mikir pulsa sekali rap jutaan ya orang mikir pulsa kayak nengin gitu nih. Dan saya juga pernah ngalami ini di pameran tang Nasirun ya benar sih benar, tapi wis suwe 2018 ini pernah yang tadi sampaikan 1 malam 1 juta itu juga pernah. Itu saya nguploadnya video takbiran pas malam takbir itu hanya video, bukan video, hanya foto dikasih musik takbiran. Itu saat malam takbirnya viral semalam 500.000 view. Itu sih besok kecil lagi $100.
$100 berarti 1 juta lebih ya, itu 1 malam. Dan 1 bulan itu saya nembusnya $1.000. Berarti berapa? Banyak kok. Itu zaman itu sekitar 13 juta 1 bulan. Jadi itu hal yang remeh banget ya, nggak ada video takbiran. Zaman siki tadi hanya live dengan kegiatan kita sehari-hari, sing ora mikir. Apalagi zaman sekarang kan hampir semuanya banyak yang punya wifi ya, wifi internet itu kan orang mikir penuh kuota lah. Itu mau dimanfaatkan, bisa masak, bisa nyambel, gawe sambel. Ada jam masing bocah kayaknya enggak semuanya bisa nyambel ya sebenarnya. Jadi untuk keahlian kita apapun yang penting ya setiap ada peluang kita harus ikut nih. Di sana masak, di sana tadi syuting 10 liwat itu banyak apa kereta Nusantara di YouTube itu sampai puluhan ribu subscriber. Dulu saya terakhir yang channel yang kita juga sudah musnah itu sudah 70.000 subscriber. Dan yang ini yang baru 2.500 subscriber. Yes. Dan satu lagi Nurul Imam channel itu solawatan juga. Dan satu ada channel Imek Sakit itu mainan anak-anak nih. Saya itu kalau kerja sore pulang kerja sore jam 3 itu dolanan bocah bu. Kan mobil-mobilan. Bisa dicek di Imek Sakit. Imek Sakit ini kan Imek Sakit itu ya. Di Imek Sakit itu isinya mainan anak-anak. Tapi cuma ada modal itu karena beli mainan gitu. Kalau nggak modal tadi apa 10 liwat di shooting, langsung mungkin mobil liwat di shooting gitu. Bisa live TikTok tapi ya. Tapi yang unik-unik bisa kan pekerjaannya unik. Jadi monggo dan semua kunci itu sukses apa bu? Niat dan dijalankan dan istiqomah juga ya. Itu nggak ada rumus tapi ini benar ya. Jadi apa ya, dia monggo lah ya. Dan tadi saya senang sejarah, langsung saya senang didongeni dan pekerjaan yang paling nikmat apa bu? Bapak itu semua apa bukan pekerjaan paling nikmat tapi dapat duit loh itu ya. Itu apa hobi yang dibayar ya, hobinya itu dibayar kan enak ya. Ada juga pekerjaan seperti itu nih, tes kasur itu ada nih, tes kasur baru dibayar. Dan saya hobinya dongeng, jalan-jalan tapi dapat duit. Nah dengan ngetut nih atmosfernya. Nah maksudnya itu nih. Jadi monggo yang muda-muda besok sudah bisa nih barang-barang ngetut Kang Nas. Ngetut nangis kita keliling kuburan. Oke. Dan macam-macam ya. Aku pulang lagi. Itu kemarin apa sih ngajak napak tilas yang dulunya mesin sekarang jadi kandang babi. Nggak ada tahu kan ya? Nggak tahu nih. Itu aduh miris tapi juga dari sejarah ya itu ternyata ada yang seperti itu nih. Banyak lagi dan ada juga yang pohon tembaga, mungkin ada yang pernah dengar ya pohon tembaga itu gimana sejarahnya, gimana apa pernah ya dan macam-macam lah ilmu sejarah Perpindahan Banyumas, kapan Banyumas berdiri dan lain-lain itu banyak dengan kita belajar babat seperti itu. Jadi ya monggo lah kita saling membantu bahwa nguri-nguri budaya, nguri-nguri ya tadi nguri-nguri budaya, nguri-nguri ilmu makna itu kan kita ada yang tutur tinular, ada yang terdokumentasi lewat video, ada yang dicetak menjadi buku. Tapi itu kan semuanya kan menjadi sia-sia jika tidak ada yang melihat, tidak ada yang membaca, tidak ada yang menuturkan, kan seperti itu. Ini lainnya sebagai keluarga, sebagai saudara ya, ini kan wajib banget, wajib banget untuk saling mendukung. Dan Kang Mas ini juga mahasiswanya Pak Irwan banyak, Pak Irwan punya 10 buku, dan Pak Nasirun punya berapa Pak? 11.000 buku, bayangkan deh. Ada yang seperti itu di rumah Pak dengan buku-buku LKS kok ini. Nota takbiran. Jadi intinya apa ya bahwa kita sih bukan apa ya
bukan membandingkan, tapi semua ada tugasnya masing-masing. Pak Irwan sebagai dosen, Pak Nasirun sebagai penulis, sebagai pejuang bebas, saya sebagai apa gitu ya, sebagai pejuang juga ya, jalur dokumentasi. Semua masing-masing ada tugasnya. Yang penting tadi ya membolah kita saling mendukung sebagai saudara, sebagai petani, sebagai manusia, sebagai warga Banyumas, teman-teman sampai punah gitu. Kayak tadi kan apa Banyumas mau merdeka jadi tidak. Ini kan juga mungkin kalau pun kejadian juga akan menjadi bobot baru kan, bobot baru, dan mungkin bobot yang lama zaman pembentukan Banyumas sampai sekarang mungkin bisa punah jika tidak ada yang memelihara, jika tidak ada yang menulis, karena mungkin ke depan juga akan berubah menjadi tidak dan mempunyai bobot yang baru. Ini yang ilmu lain-lain ngasih Suki, ada yang penasaran nggak yang ini jadi yang tadi Pemasaran jadi pemasaran. Bisa dipasarkan. Oke, dan tapi juga di sini tetap ingin menjadi sedulur panjenengan semua ya, dengan apa lebih dekat, lebih hangat dengan tadi saling follow. Kalau saya di Facebook itu namanya sama yang Ahmad Nurul Imam, langsung di TikTok juga ada Imam Imeksa, di YouTube ada Imeksa TV, Imam channel dan lain-lain. Ya monggo, karena mengapa saya hampir semua medsos saya buat, saya isi, walaupun ini hampir mirip-mirip ya, karena semakin banyak kita membuat jaring kan ya, itu kan saya jaring dan itu kan semakin banyak peluang kita menjadi sukses dan dapat ditanyakan seperti itu. Walaupun saya sudah semua ini belum semuanya berhasil, tapi bayangkan tadi satu channel saja, satu YouTube saja bisa sebulan 12 juta, itu saya pernah itu kan begini ya, begini. Apalagi kalau sampai banyak dari yang lain-lain dari TikTok juga bisa menghasilkan, dari IG bingung mau takon anak putu apa temenan itu bisa ya, itu bisa, dan tidak harus tadi yang susah-susah. Sementara cukup ya, mau ada yang bertanya tidak boleh, nanti sudah dilanjut Pak Nas lagi ya. Pak Nas lagi ini dari saya di akhir dulu, dan KR panjenengan nanti subscribe ya, subscribe di TV biar langsung, mungkin kalau sudah subscribe dilihat yang video babatnya Pak Nasirun, ada juga yang babat apa sejarah perpindahan Banyumas dari wilayah Sabah ke sini, dan itu sudah ada, itu bisa, dan jangan juga komen lah ya, nulis tentang video itu, dibagi ke teman-teman yang lain, ke saudara, ke tetangga. Dulu itu ternyata perjuangan babat gitu, dulu ternyata luar biasa nih perjuangan dari muda sampai sekarang, namanya luar biasa. Itu ada di video-video saya, karena yang tadi sejarahnya Kandang Kebo, sejarahnya Kang Mas itu diceritakan di situ, dan saya mendokumentasikan itu juga banyak sekali pesan moral dan inspirasi yang kayaknya merinding lah. Dan aku juga sering merinding karena ternyata yang luar biasa. Jadi ini ibarat budhawan ya, jadi mungkin terus kayak seperti ini ya, karena nabi babat ya, nabi Pak Nasirun ya. Jadi luar biasa lah totalnya gitu, dengan aku dan dengan keterbatasan kayaknya, jadi ngamburi ya umat ya. Ngamburi umat kayak dengan ngapun ini di depan atasnya kan itu, ini bukan lah ya, bukan mulia, tapi ya karena orang baik itu akan selalu ditolong, atau bayar sekian baik, bahkan juga sampai ke perebelan itu kan, itu karena berkah apa ya, doa kita semua dan kerja keras dari Pak Nasirun.
dan ke depan kita sama-sama bermimpi berdoa ya tahun depan mungkin tahun lagi nih panjenengan kesini bukan hanya makan tapi bisa kita saling berbagi rezeki, berbagi kenikmatan. Kami sudah minta doanya ya Bapak, kami bisa lebih berkembang dengan dukungan panjenengan dan bismillah aku ada niat ya ke depan pukul maning masih bagi-bagi bukan hanya Pak Nasir. Karena saya pernah ngalami yang tadi kan semuanya 1 juta, jadi moga-moga karena nah, ini yang bukan ini kan niat ya niat tapi berhasil alasannya ya menjadi kewajiban, tapi kalau enggak ya ayah semacam nazar ya. Ini baru tembus lagi yang image statistik yang untukannya lagi dengan dibilang ya karena iklan ya dibilang jangan mungkin kan nggak mau bantu kalau kita kasih yang saling bantu dan dengan dapat pun rasanya bangga juga, rasanya layak karena saling membantu. Harap itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantos jam kali welas tesih kiat nggih. Mangke Pak Irwan niku badhe ngaturaken ilmu tentang wirausaha. Ya, Betul nggih Pak Irwan nggih. Oh, nggih. Terus ngeten iki. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan atau Mas Imam, harus saya akui ya bahwa saya itu memang menekuni bebet ben itu total. Boleh dicek di Google. Kalau panjenengan, sing membawa HP angkat tangan. Sing yang membawa HP. 1 kali 3 sekawan gangsal 6. Nih. Di foto sing pada nggawa HP nih. Monggo berdiri yang bawa HP. Yang bawa HP berdiri. Orang apa kena di foto kok. Nah, coba di Google, di Google. Pakai wifi sini. Oke. Coba dipindah ke wifi sini. Data ini, Mak. Balai Pusaka atau Balai Pustaka. Ya, ini udah aku orang muda ya, terang ya. Yang namanya Balai Pusaka sandinya Julius 78 kecil semua. Julius 78. Julius Jadi saya itu gaplek. tulisannya cilik kabeh. Saking gapleknya, kegiatan saya itu dibantu oleh Mas Imam. Jadi monggo seperti Julius 78. Ya, kayak tadi. Julius terus Julius terus 78. Angka 78. Orang ada spasi. Bisa bisa? Ya. Oh, populasinya full. Nah, coba di Google jeneng kulit. Ketemu apa? Jadi cara paling gampang untuk menganggap kita dikenal dunia adalah dengan mengetik nama kita di Google. Nah, Nasirun Purwokartun. Ah, kayak gitu tulisan iki. Eseloro Mas Eseloro nggih. Ketemu? Ketemu. Bisa ketemu ya? Ini ketemu. Dikisem ketemu. Oh, turun. Nek Parmi ketemu. Urung ya. Nek Suli. Urung. Nek Supron. Oh, Toto. Wis. Ketemu ya? Ya ketemu. Ya. Jadi beda kenal wong dikenal dunia karo orang gue caranya gampang. Ya, diketik jenengnya nggak ketemu berarti jenengnya awake dhewe dikenal oleh dunia. Wong Amerika, wong Cina, wong Eropa, wong di bae
mengenal nama saya karena ada di Google. Terus yang kedua, dengan klik cobi Babat Banyumas. Ngeklik Babat Banyumas mesti jenengku kuwi kegawa. Karena ternyata tidak banyak orang yang menekuni Babat Banyumas. Jadi yang dikatakan tanpa Irwan kulo dianggap begawan, mungkin gelar itu terlalu tinggi. Tapi saya harus mengakui bahwa karena tidak ada orang yang menekuni Babat Banyumas selain saya. Nah, panjenengan pirsa niki nggih. Iki logo napa niki? Logo SD nggih. Logo SD nggih. Niki logo Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan Nasional atau Departemen Pendidikan nggih. Jadi dalu menika kula undang dulur-dulur kula saking Watulempung. Intinya syukuran bahwa akhirnya setelah 10 tahun kula nekuni Babat Banyumas, saya didukung oleh Kemendikbud, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan Babat Banyumas ke TK, SD, SMP, SMA dan kampus. Jadi kalau wingi niku ingatase anak Kaki Narwin nggih. Sing ora tau kuliah, kula diundang visip untuk menjadi dosen tamu. Jadi kalau niku pun ngalami jadi dosen untuk memberikan 2 mata kuliah dengan 5 kelas langsung itu, 5 kelas langsung berikut dosennya. Lah dosen itu kan hampir semuanya doktor. Kepala jurusannya itu juga Profesor Dr. Sofa Marwa. Jadi kalau niku nguliahi mahasiswa, sing kalau niate lah anggar kuliah mahasiswa kan kalau gampang mau saben dina ketemu nggih. Lah ternyata sing nang ngarepe niku dokter kan profesor. Jadi kalau langsung mandang, aduh, dan dari karo mahasiswa tok aku mandang gampang gini ngomong ya. Jadi dalam menikah, kulo niku dalam tanda kutip kepengen syukuran undang-undang dulur kulo karena sing ngerti cilikan aku ya dulur-dulur Watulempung ya. Sing saben dina maca ya mung aku tok sama Watulempung ya. Jadi sing bedakna ya mung kowe tok jane. Jadi kenapa aku kok ora dadi tukang kuli bangunan misalkan gitu. Orang bakulan karena memang keahlian saya adalah di membaca. Oke, jadi alhamdulillah dengan logo ini kula sampun didukung oleh Kementerian Pendidikan untuk memberikan pesan-pesan moral tentang Babat Banyumas kepada anak-anak Banyumas. Jadi satu yang saya ingin sampaikan ke generasi muda Banyumas, kepribadian Banyumas hari ini itu dianggap apa ya personifikasinya apa ya personifikasinya oke anggap keseringan ngobrol ke dosen nih ya. Apa ya penggambaran manusia Banyumas itu selalu diidentikan dengan bawor. Jadi nang di baik gambar bawor anak karena seolah-olah wong Banyumas kuwi ya kayak bawor. Padahal bawor kuwi tinemune apa ya sing nemokna kuwi dalan dino waktu lagi mertapa nang gunung Purbalingga aku bewi kang kana kelalen jenenge. Aduh kelalen maneh. Pokoknya Purbalingga bobot saring anak. Nah sejak itulah kemudian bawor dianggap personifikasi Banyumas. Jadi nggak ngomong Banyumas ku ya gentoakan kayak bawor, penjorangannya ya kayak bawor, tok melongnya ya kayak bawor, belakang sultannya kayak bawor. Jadi wong Banyumas ku nang tinggi itu dianggap urung ngomong wae wong wis guyu. Karena omongannya gitu. Nah saya mencoba ke anak-anak SD itu adalah mengenalkan dengan sosok Baribin, sosok Katuhu dan sosok Kaiman. Sampun di Google ya, sudah klik, Babat Banyumas ada ya, dan kesini ya, alamatnya sini kan. Nah itu, jadi saya tuh memang bermimpi bahwa
Mbok sapa bae sing arep sinau babat Banyumas mesti mlayune mengeneh. Kali batin. Mengkali basin. Jadi wong Cilacap kaya wingi ya, terus wong Banjar. Nah wingi waktu Purbalingga anak rumah aku jane diundang. Peka mengene wong 20. Intine aku kon babar babat Purbalingga nang acara ruwak Prabalingga. Terus wong Banjar nggih, wong Banjar itu juga datang ke sini, terus wong Kebumen dan wong Banyumas sendiri. Nah, sekarang panjenengan klik niki. Teng Google niki. Tan Malaka ditulis gini, coba ini. Tan Malaka. Sudah? Gayanya Pak Guru ini. Tan Malaka 150 juta. Tan Malaka, ya di foto di sana dong. Ketemu Nil? Urung? 150 juta. 150 juta. Ketemu? Enggak, 150 juta. Tan Malaka 150 juta. Ketemu lagi nanti pada raka buku gie. Ketemu lagi ya? Belum. Lek Suli? Belum. Tan Malaka 150 juta. Emak Budi sambut? Tan Malaka. Tan T-A-N. Tan Malaka. Orangnya gambarnya. Pada ya. Jadi sekedar memberitahu bahwa buku ini itu katanya menurut dokter dari Singapura itu buku ini tuh hanya tinggal 4. Satu di Singapura, satu di Malaysia Australia, dan satu ada di kolektor Jakarta. Saya lupa namanya. Dan ternyata saya ada. Kami iki. Bayangkan nang kali bacin anak buku sing semene gedene mung 16 lembar. Ternyata regane niku 150 juta. Wonten sing badhe. Sing bener bae. Enggak, orang-orang logo gitu, orang Gus memang ternyata begitu, di Google kan begitu kan? Iya, jadi buku ini itu harganya 150 juta. Sakat. Jadi apa dengan badai kasakan 100 juta kecil gitu. Buku ini tentang Tan Malaka, terbit tahun 1925, ditulis oleh Muhammad Yamin. Jadi ini buku langganan. Saya itu memang dikenal oleh orang-orang itu karena saya menyimpan banyak buku-buku langka. Contohnya ngeten nggih, waktu kula ora duit-duit, ora kudu bangun omah. Omah aku ke mandan gede anu nih, napa? Mandan anu rangkene. Jadi karena maksud banget di rangkene iki akeh nggih. Jadi nggo tuku gendeng tok ganu gue entong 20 juta. Sekarang di duit 20 juta lho tuku gendeng. Adol buku. Jadi aku gue duwe koleksi buku-buku sing PKI kae. Adol 10 buku. 10 nggih. 10 buku bisa nggo tuku gendeng 20 juta. Jadi ternyata buku-buku sing panjenengan sami ora pada seneng, anak golongan sing senenge kepati-pati, sing tuku regane ora umum, dan ternyata payu. Nah, alhamdulillah kula nulis babat Banyumas ngerti hitung ya, ngerti hitung kalkulasi hitung-hitungan awake dhewek. Buku siji regane ke 285. Wong desa sapa sing gelem tuku buku siji 285. On maca bebek apa meni tuku nggih. Nah, ini luar biasanya. Jadi Indonesia itu semangat bacanya itu sangat rendah,
tapi semangat padune itu tinggi banget. Agar kon padu kuwi jan sregep banget. Tapi agar kon maca buku moh banget. Nah, dalam niko yang ingin saya katakan adalah begitu. Akhirnya saya kemudian diizinkan atau didukung oleh Kemendikbud untuk menjelaskan Babad Banyumas ke anak-anak sekolah. Lah, tapi ya karena itu tadi ingatase wong endi bae wis pada mengeneh sinau Babad Banyumas. Tapi wong mandiran candhek malah ora tahu ana sing eneh. Ngoten nggih? Wong edat ora tahu. Nah, akhirnya kula kepikiran kali besok kula daripada ngundang wong sing pirang-pirang kang endi bae wis dulure dek bae. Ibaratnya syukuran kelas anyar. Terus ngundang Pak Irwan karena Pak Irwan pun dukung kula penuh nggih, dukungan beliau penuh. Beliau yang punya hotel Banyumas di Hotel Akbar di Banyumas itu. Jadi agar panjenengan kok pengen bosen nginep nang omah, pengen malam mingguan nang hotel matur mawon. Anu dulure Pak Irwan niku bayar full niku. Bayar full niku. Lah terus kawan niku sing dengan Mas Imam itu memang mendukung saya dimanapun saya ngoceh ngeten niki, dimanapun saya keliling ke kuburan karena saya memang sukanya ke kuburan. Mas Imam itu melu kula dan akhirnya itu diunggah di YouTube dan membantu sekali bahwa akhirnya Babad Banyumas dikenal di online. Nah, karena nang pernah bebek urung ketulis nang Babad Banyumas. Jadi kapan-kapan bisa dilacak asal-usulnya Pernawia, asal-usulnya Sanden, asal-usulnya. Nah, angger asal-usulnya Surup Lawang malah anak. Perlu cerita lah asal-usul Surup Lawang. Oke. Babad saya menerjemahkan Babad Pasir. Babad Pasir itu babadnya bawah banget. Nganti 1000 halaman. Ana sifat maca. Nah, Babad Pasir 1000 halaman, akhirnya karena 1000 halaman nggih, pantuk kandhas meneh 1000 halaman. Akhirnya kula pecah dadi papat. Dadi sing setunggal Babad Kamandaka, Serat Kamandaka, Layang Kamandaka karo Babad Westur Luhur. Nah, babad sing tentang Surup Lawang kuwi Babad Kamandaka. Jadi Babad Kamandaka ini karena Kamandaka gue karena 40 dina 40 bengi mlebu mengkamare Citarasa. Akhirnya nang ramane sing wadon, nang ramane Citarasa ora kemenangan kuwi jane ketika 40 dina 40 bengi nang kamar putri kerajaan. Tapi karena kepergok akhirnya diuber-uber, dianggap menjadi maling apa ya, saya lupa. Intinya adalah pencuri kehormatan mungkin. Kan kita bisa tahu lah 40 dina 40 wengi engger wong lanang wadon ora metu kamar pe ngapak selainnya turu ngoten iki. Akhirnya dia tuh keluar liwate dalan banyu. Jadi zaman gandum nang pasir itu memang ada jalan banyu, kalen lah ya. Kalen sing ujung-ujung iki jebole nang Kali Logawa. Pasir Luhur waktu gue tempatnya siki gue nang Taman Sari. Jadi sekarang nang Taman Sari gue, Taman Sari kan kulone Kali Logawa. Lagi bludus mengetan. Nah bludus mengetan adus nang kedung petaunan. Jadi kedung petaunan itu jadi kedung. Tapi karena sikit dijiwatika apa nih? Waktu nih akhirnya nanti orang anak kedungnya. Nah, ketika lagi adus nang kono, misalkan ngisor kedung, wis sekang dhuwur prajuritnya wis ngincer. Dibalangi watu. Jadi atusan prajurit ku saben wong ku mbalangi watu. Nah, kedung kan ngerti kedung lah ya. Jadi kedungnya jeruk. Lalu dibalangi watu. Lah begitu waktu dibalangi terakhir metu jebol ya.
jembual kulit. Akhirnya si Adipati Mersing ngomong, wah kayak hancur awake karena kulitnya wis pada ngambang. Adipati Kandang Doho sing perintah memantune. Nah mantu pertama kayak Adipati Mersing. Adipati Mersing wah kayak wis mati jelas kayak karena wis ngambang kulitnya. Itu dikrutuki maning, muncul maning, jembual maning, usus karo ati. Wah, berarti jelas dadane remuk wong ati karo ususe wis metu. Lah akhirnya dilaporna bahwa Kamandaka wis mati karena lagi adus nang gedung dikrutuki watu nganti awake hancur, kulite hancur, ati karo ususe munggul. Nah, kocapa ternyata sing dikutubi kuwe kulit kayu. Kulit kayu nang jero banyu dikutubi kuwe akhirnya daripada bunga. Lah terus si usus karo ati kuwe ternyata nang dhuwure kana kuwe ana wong sing bar nyembelih ayam usus karo akhirnya dibuang. Lah kamandakane mengendi? Kamandakan itu ternyata nang gedung itu ana lampengane. Lampengan ngerti? Lah lampengan itu yang ngerti susuri itu yang mlebune mung gua. Lah gua niku nah Kamandaka kuwi bolongan jabane kuwi mung sewong. Tapi nang jerone kuwi amba banget kaya dalan gede. Nah, dalan gede ternyata angen-angen babat muncul kuwi nang gandul ekor. Nah, nang gandul ekor metu terus nyabrang surup lawang. Jadi tempurane Kali Serayu karo Logawa kan surup lawang. Lah terus nyabrang menggarbi mlaku maning Menglosari ketemu karo punakawane sing jenenge Rekajaya. Jadi nang kana kuwi ana makam Rekajaya kan itu punakawane Kamandaka. Lah karena aku wis didukung nang Kementerian Pendidikan kon nyritakna menggonggong kok dulurku dhewe kurang critani. Jadi wong iki nyuwun sewu aku arep cerita mung dulur-dulur kabeh karena aku diperintah kon cerita mung wong. Wong mandiransan ngoten nggih karena lha wong sapa wis ngene. Wong mandiransan ora sing gelem takon babat Banyumas. Jadi padahal babat Banyumas cerita akeh banget. Wingi dina minggu wingi kowe guru-guru pada ngene, terus pendongeng-pendongeng pada ngene, komunitas pada ngene, pada ngaji mengaku kepriwe kok anak Banyumas, anak Purwokerto. Jenengan ada takoni nang Jakarta apa nang Dandengan, kira-kira ada takoni jenengan tiang pundi jawabe wong Banyumas apa wong Purwokerto? Wong Purwokerto. Tapi ketika jenengan ditakoni KTP-ne kuwi Purwokerto apa Banyumas? Berarti jane awake dhewe Purwokerto apa Banyumas? Nah, itu yang orang-orang bahkan hampir seluruh orang Banyumas itu jarang yang tahu jane awake dhewe Banyumas apa Purwokerto. Nah, mungkin dan aku nyerna wayang, tapi karena wayangnya kok akeh banget, aku cerita masalah Banyumas karo Purwokerto bae. Jadi babat Banyumas kuwi nyritakna awal mulane Banyumas. Sekang Wirasaba sing akhirnya dipindah Banyumas. Banyumas zaman pertama kuwi udah Banyumas sing siki dadi Kecamatan Banyumas. Tapi siki nang Desa Kalisube sing dijenengi Tembagan. Nah, tembaga ini juga dianggap pohon satu-satunya di dunia. Jadi aneh banget karena pohon tembaga tahun 1571 gue nggak tenger bari din gue ngawe wangsit meng Joko Kaiman kowe angger kepengin dawa kekuasaane amba jajahane dhuwur keluhurane pindah meng Kejawar, tapi Kejawar lor kulon. Jadi sekarang Kejawar iso Kejawar nggih. Katakanlah Kejawar niku pom bensin.
lor kulon. Jadi lor tapi kulon. Jadi set barat laut. Dan niku pas teng Kali Supe. Jadi teng Kali Supe niku wonten wit tembaga sing umure niku wis 500 tahun. Tapi blegere wit niku mung segede awake aku. 500 tahun lebih. Lah gue angger kok ketiga gue si godhong ambrol kabeh kaya pampung. Tapi kok begitu anak grimis mencingis maning kaya gue terus. Nah, kenapa kowe disebut wit satu-satunya di dunia? Karena ora duwe kembang, ora duwe biji, ora duwe woh. Jadi anggar biji kan sekarang biji ini ya tandur. Nah, keplencras kayak nancep apa jenenge? Kayak nancep nawit apa sih nganu dipencras pring ya. Ora bisa juga. Jadi kenapa kok siji sini karena orang anak bapi deh. Nah, kalau yang mesti dicok. Nate pindah kok. Nah, gue. Orang mungkin weruh kan nang nang tengah kuburan. Nah, waktu zamane seneng go ali-ali, itu pangnya pada teteguk, pada pang-pangnya karena go ali-ali. Dukun-dukunnya seneng banget nang kono. Cuma jerek sewengi kepengen jane iki apa wae kok aneh temen. Kowe anggere wong Cina jerek ditanduri niku jerek kuwi duit tapi lu giok. Lah kepriwe arep bisa gede, bisa tukul karena anu waktu, aslinya waktu, cuma pendelengnya gue wit. Nah sayangnya aku dukun ya kan, jadi ya gue wit. Nah dukun jadi ngerti ini, gue lu giok kan gitu. Jadi yang saya akan ceritakan sedikit, anu jaminan deh. Nanti jam rolas saya sekolah bilang zaman nih. Layangannya urung ada. Seberapa jam lagi, ngerti nih. Jadi untuk sekedar menceritakan bahwa Babad Banyumas itu Babad Banyumas. Babad Banyumas. Banyumas itu wilayah waktu zaman Majapahit niku batas kulone niku Karawang. Karawang niku kaya Bogor. Terus batas wetane niku Sindoro Sumbing. Sindoro Sumbing niku seniki Temanggung. Bayangkan, sing jenenge Banyumas zaman Ganu kuwi ambane kuwi ora mekakat. Tapi kemudian berkurang, jadi Kang Majapahit, terus zaman Demak dikurangi, zaman Mataram dikurangi, zaman Solo Jogja itu adalah pembagian Mataram, siji melu Jogja, siji melu Solo. Lah Banyumas kuwi melu Solo. Cuma aneh karena bupati ini kuwi melu Jogja. Jajal kepriwe kuwi? Jadi wilayah Banyumas melu Solo. Tapi bupati ini jadi patih pertama Jogja. Akhirnya karena itu kemudian masyarakat Banyumas anggar pengantenan melunen itu adat Jogja. Riasan ini itu riasan Jogja. Karena bupatinya ikut Jogja. Nah, mengerti kapan maning ketika zaman Diponegoro. Jadi zaman Diponegoro kalah Diponegoro itu jane kan Pangeran Sekang Jogja sing memerangi Belanda. Banyumas melu Solo. Kudune kan orang melu kenang apa-apa. Tapi pinter-pintere Landa atau mungkin bodoh-bodohnya wong Jawa, wong jelas-jelas Banyumas ke melu Solo. Diponegoro ke perangi Landa karo Jogja. Oh kene kudu melu nanggung rugine. Jadi ketika selama 5 tahun perang itu dengan 20 juta gulden Belanda, Keraton Solo kon melu nanggung biaya perang. Karena ora duwe duit, akhirnya dilironi lemah. Jadi lemah Banyumas nggo poro, nggo bayar menglanda. Nah sejak saat itu 1831 nang Banyumas kuwi didegena karesidenan. Karesidenan siki kuwi sing dadi SMK. Semean kuwi SMK pira kae? Sing wetan alun-alun Everton rumah sakit. SMA 1 ya. Nah, nun sewu jenengan piksane nika. Kae kowe sing sisi kidul kuwi ganut karesidenan Banyumas.
Nah, siki sayangnya si Pilariana bondo gue barang Indonesia Merdeka gue dibuang, jadi pilar sing gedene luar biasa gue sih mung dari semeter serangisor ngarepe silang kabeh. Nah, ketika Karesidenan Belanda didirikan di Banyumas, wilayah Banyumas dibagi menjadi 4. Jadi wilayah Banyumas sing Mandan Amba itu dibagi 4. Sing pertama Banyumas, sing keloro Aji Barang, sing ketelu Purbalingga, sing kepapat Banjarnegara. Nah, sing kelima Daya Luhur. Jadi Cilacap itu ganuk urung anak. Nah, suatu ketika Bupati Daya Luhur gue karena kaken ngombe Tuak. ya kaken ciu tuak apa-apa lah zaman itu ini pecandu narkoba. Aduh. Mateni bawaannya. Jadi wong papa itu mateni kabeh. Dalam kondisi yang tidak sadar. Lah akhirnya Bupati Daya Luhur dipecat. Wilayahnya digabung ke Aji Barang. Jadi mung anane mung Banyumas, Aji Barang, Purbalingga, Banjarnegara. Karena si Daya Luhur melu Purwokerto. Jadi bupatine gue begitu dihukum minta keringanan karena aku wis berjasa meng Belanda. Jadi aja dihukum mati, aja dihukum buang. Tapi dihukum balik di penjara nang Purwokerto karena Daya Luhur milik Purwokerto lah. Tempat penjarane Bupati Daya Luhur sing siki dadi stasiun. Terus makame ana nang Pasir Lor, lore makame nggone Syekh Makdum Wali. Jenenge Prawira Dika 3. Ngoten nggih. Lah terus Aji Barang karena 40 dina 40 bengi gue angin topan dan hujan, akhirnya pindah mengetan meng Desa Paguwon. Desa Paguwon gue siki sing ana ritane kae. Rita gue dan Desa Paguwon nang kono dadi tutur siki. Gue tanggal 9 Oktober 1832. Jadi ganu gue anak Kabupaten Purwokerto sing nang Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas sing nang Kecamatan Banyumas, karo Kabupaten Purwokerto sing nang Purwokerto siki. Terus 1936, ini kayak lagi cerita sejarah ya. Tapi percaya baik, aku apal kabeh. 1936 mungkin anggar Pamandasan dan anu pernah krungu zaman Malaysia. Zaman Malaysia itu adalah zaman resesi global, resesi ekonomi dunia tahun 1930. Jadi anggar Landa gaji pemerintahan kabupaten itu jalur loro. Jalur siji ya jalur bupati, Pati, Demang dan sebagainya di Misor. Nah, anggar jalur Landa ya anak residen, asisten residen, kontroler dan sebagainya. Jadi biayanya sekabupaten kan biayanya wong rong jalur. Akhirnya kepresarane dan singget Kabupaten Purwokerto dibuang. Kabupaten Purwokerto dibuang, digabung nameng Banyumas. 1 Januari 1937. Nah, cuma karena bupatinya pada waktu itu Sujiman Ganda Subrata kelahiran Purwokerto, saking senengnya karo Purwokerto anak keloro dijenengi Purwokerto kabeh. Sing siji dijenengi Ajito, anak Aji Barang dadi Purwokerto. Ajito Ganda Subrata. Lah terus sing nomor loro dijenengi Purwoto. Purwokerto di Purwoto. Purwoto Ganda Subrata itu yang kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung. Jadi anaknya Bupati Banyumas. Nah, karena ya kayak kuda baik ya, bahkan kayak Kaiman karena kelahiran ke Jawar, meskipun jadi Bupati Wirasaba pindah ke Jawar. Sujiman juga pindah ke Purwokerto. Nah, akhirnya karena si Sujiman kesenang meng Purwokerto, Kabupaten Banyumas hanya menjadi nama, tapi pusat pemerintahan dipindah di Purwokerto. Sebagai simbol
bangunan yang dibangun oleh Yudanegara pendopo Si Panji itu diceluk sekarang Panji Gondokusumo. Pendopo Si Panji dipindah meng Purwokerto. Nah, dongeng sing jan jelas-jelas dongeng sing ora ana catetane nang sejarah kuwi jerek saka guru Si Panji ora gelem nyabrang Kali Serayu. Dadi guli mindah meng Purwokerto ndadak muter meng Pekalongan. Kuwi mbok dongeng sakang ndi bisa iki. Karena jelas-jelas wong Banyumas karo Purwokerto digabungke karena Landai ku ora duwe duit. Kok gelem-geleme mindah sakang Banyumas meng Purwokerto ditakan mubeng-mubeng. Nah, itu cerita yang tidak ada faktanya. Nah, cerita fakta yang sebenarnya karena jembatan Serayu Banyumas ini dibangun tahun sebelum 1900 dibangun sepanjang 100 meter itu. Jadi si pendopo Si Panji liwat Kali Serayu degawa karo dokar. Buktine apa? Buktine zaman SD ku gue anak jeneng bupati wali kota Purwokerto sing jenenge Badingu Zaman. Ana sing krungu ora Ganduk? Zaman SD kenal orang nil. Badingu Zaman. Zaman SD ku gue. Badingu Zaman pada waktu itu adalah wali kota Purwokerto. Nah, ramane Badingu Zaman gue pemimpin tukang kayu sing nyopoti rangkene Si Panji. Jadi dheweke ngendika jam lewat Kali Serayu, orang datakan muter meng Pekalongan. Jadi gue salah satu misi saya adalah mitos-mitos ini jangan terus dipercaya karena jerene anggar meng Purwakarta gue ngliwati Kali Serayu, ke Larangan, terus ngliwati Sokaraja, padahal nangkono ana Toyareka. Nah, Toyareka ke siki itu orang nangkono, Toyareka ke siki nang Kemangkon. Jadi adoh. Nah, misi saya mempelajari babat Banyumas adalah kon kaya gue, sing sejarah endi, sing dongeng endi. Ngoten nggih. Jadi Banyumas karo Purwokerto ganuke gabung, terus nang Landa dipisah, bar dipisah digabung maning, sikia dipisah maning. Jadi anak Purwokerto, anak Banyumas, anak Banyumas Barat, Lumbir dan sebagainya. Nah, panjenengan mungkin melu sing melu ngendi ya Pak ya? Kene melu ngendi ya? Timur. Berarti kene melu sing Banyumas. Banyumas asli. Banyumas asli. Barat itu Nah, selanjutnya niku Banyumas nggih. Terus karena tadi saya menceritakan babat pasir luhur yang kemudian melahirkan Purwokerto. Ceritanya iki. Jadi suatu ketika ngabehi pasir sing jenenge Natawijaya dipecat nang Raja Solo. Terus diangkat mantune kuwi jenenge Cakrawedana. Cakrawedana kuwi kenapa kok dadi mantune? Karena dheweke iki keponakane raja. Dan kenapa diangkat nadi ngabehi pasir? Karena keponakane raja. Nah, tapi karena dheweke iki mung mantu sing nerusna mertuane mandan pekewuh karo sedulur ipene. Jadi sing kudune manggon nang Karanglewas, manggonan apa kayak jenenge komplek Makdum Bali, Museum Sudirman, gue pindah ngetan meng Pancurawis. Pancurawis tepatnya ngendi? Angger nang sejarah tepatnya gue nang Pasar Wage. Jadi Pasar Wage sing siki nggo pasar, gue ganune gue alun-alun pasir. Lah umahe ngabeine nang mburi alun-alun sing siki dadi klenteng. Kenapa dadi klenteng? Karena Cakrawedana ketika diangkat dadi Bupati Purwokerto, kono dinggoni nang mertuane. Cakrawedana kuwi duwe bojo Cina sing sakang Tibet. Akhirnya karena mertuane karo anak akeh si Cina, suwe-suwe turun-turun ngadadekna klenteng. Lah, mertuane kuwi jenenge Situmpoa. Situmpoa makame nang Gurimoro. Nang Gurimoro nang sebelah kirine Kelurahan Purwokerto Barat. Makane kono dijenengi Dalan Situmpur karena Situmpoa nang kono. Lah
ketika mendirikan Kadipaten Pasir Kertawibawa, banyak geleh gue nanduri kotane iki ditanduri karo wit jambe karo wit kelapa. Ini zaman ganu gue sing jenenge wit jambe gue menjadi komoditas yang laku. Mungkin kayak zaman aku cilik niniku dua wit kelapa akeh, ndak kelapane didoli gue. Jadi ditanduri wit kelapa karo wit jambe. Nah, saben mangsa panen si Cakrawedanake perintah mengprajurite panena jambe jebuk ya, jambe jebuk karo kelapa nang pekarangan lawas. Pekarangan lawas itu mulai nggon sing ganu dinggoni. Lambat pekarangan lawas jadi karang lemas siki gue. Jadi Babat Pasir adalah menurunkan Purwokerto. Tapi Babat Banyumas menurunkan Banyumas. Ngoten nggih? Cekam nggih? Intine kula boleh diperintah nang kementerian kon cerita karo wong Mandirancan wis terpenuhi. Sing terundang dulur-dulurku karena ya bagaimanapun saya harus berterima kasih karena kayak gini ya. Aku bisa maca seurunge TK, bisa maca buku seurunge TK karena ramaku gue saben minggu kudu kejar paket anang balai desa diulang nang Pak Yoto. Tapi bagian ramaku bisa maca karo ora bisa maca ya pada baik. Orang mungkin jadi kebayan misalkan. Jadi ramaku ini ora pernah mangkat nang balai desa. Tapi karena Pak Yoto ke friend ramaku iki, kancane ramaku nanti saben minggu sing jenenge buku modul kuwi dijujukna nang ramaku kon sinau nang omah diajari nang biyungku. Tapi karena ramaku ya tetep bae lah. Males. Biyungku timbangane padu. Buku-buku gue diulang nang aku. Jadi aku gue sinau maca tulis gue karena buku-buku kejar paket A. Warisannya ramane sing ora diwaca nang ramane karena ya memang males. Jadi salah satu kebanggaan saya adalah setiap buku yang saya tulis pasti terima kasih saya pertama adalah ke bapak dan ibu. Keramane karo biyunge karena angger ramane aku bisa maca, mungkin aku ya ora bisa iki. Cicilan baik, ora sinau. Jadi mungkin Pak Irwan, kalau saya bisa kuliah, mungkin ya kurang kayak yes iki ya. Orang bisa mulang mahasiswa karena lah gua ngapa jadi dosen ngoten iki. Jadi keterbatasan saya yang tidak bisa kuliah, saya tutupi dengan banyak membaca buku. Jadi sampai hari ini saya yakin bahwa orang-orang yang membaca itu akan lebih terhormat dibanding orang-orang yang tidak suka membaca. Contohnya ngoten wau. Mungkin sing lebih pinter sekang kula teng Mandirancan ya akeh. Sing jabatan lebih tinggi mesti lebih akeh maning. Tapi sing tertulis nang Google mungkin lurah be ora wacana nang Google. Mulai lurah Satang, lurah Amin nggih, ngantos niki. Jadi karena menurut saya mungkin mereka tidak suka baca seperti gilanya saya membaca. Lah panjenengan atos nggih, umah kula mung semenit tapi lemarine kebek seumah kowe nganti pamandasem kowe ngertekane lemarine anyar maning ya. Nanti aja tuku lemari maning liwat endi. Aku yang batin. Ki lemari tak ada efek piye. Aku mau miskol tok kudu jujugena tambah lemari loro maning ya, Man. Lemari sing kula tumbas niku luar biasa. Nah ing antase lemari kok rega 150, lik sukron kon gawe biayane mungkin ora gelem 150. Ongkose tok bisa mungkin bisa nanti 500. Lha kuwi wis dadi 150 garinganku. Apa meneh sing lemari Cina niku kan asline kan lemari tombak. Jadi aku tuku lah dhuwur banget ya. Dhuwur banget 220 cm. Orang ana rak-rakane. Akhirnya aku perintah nono tuku bekasan lebat, potongi gawe rak.
Lah, ing atase lemari kunak ngeneh be 1,5 meter, dhuwure 2 meter anu, 220 gue. Jadi jadi karena anu saking murah ya aku kepencut tuku. Alhamdulillah bisa nggo wadah buku. Nah siki buku nek tak doli karena Ngesek lah. seperti yang disampaikan Pak Imam. Kok tambah mumet. Jadi buku ini kok tambah mumet. Nah, kembali ke niki, jadi meskipun bandrol 150 tanggal kancane jenengan masih 1 ya tekcul lah. Pak Irwan ada yang sing ditambahi tentang usaha itu? Oh, sampun cekal nggih. Atau saya kapan mau nggih, udah ada takone kok. Pilihan taken nggih, Monggo. Pripun? Pilihan sing taken. Oh, nggih. Mbok pilih wonten sintaken masalah usaha karena ini Pak Irwan dosen tentang usaha. Mbok pilih sing ngomongake keplet sarane ben aja boncos terus saben bulan ngoten iki. Monggo setengah sing badhe taken nggih pantes-pantes. Lik isan. Jasa tahun apa lik? Pedagangnya nang jero yang beli itu saja jadinya ya. Nah di toko apa? Jadi lik isan di warung ya lik? Iya, Di warung. Sing utang tangga-tanggane. Karena biasanya ngarep warung nang jero gue. Matine ya nang utang ya tanggane. Pertanyaannya apa lagi Sam? Cara memperluas Makanya pasar. Ini sih maju ya, tapi ya nah HP. Nah coba Pak Irwan. Jadi ada Dengan cara bagaimana itu loh. berarti anu kon karo mic jare lik. Kon edit lik, anu nggo foto. Oh, Pak Irwan mriki. Dan Masa maju terus? iya benar anu foto nang akhir ya. Akhir lagi latihan moto. Oh iya. Penerus. Benar. Dan saya nih Pak Irwan. Kula nggih pedagang, tapi kecil-kecilan. Caranya kepengen maju itu lah orang mungkin ya, jalan juga sempit. Bagaimana caranya maju itu bagaimana itu caranya? Jadi jarene. Carane pun nggih. Iya, apa gimana ya? Gimana mengapa sih? Kapan? Iya, gimana ya? Nggih. Sampun? Sampun. Nggih, matur nuwun. Mangke dilengkapi kalian Mas Imam tentang online. Nggih, sampun kembali tentang apa Bu. Nggih, matur nuwun Bu. Naminipun sinten Bu? Nami sedikit apa nami ini? Namanya artisnya ya, nama panggung. Nama panggung. Nama siapa? Nami sengin ta sih? Taksi. Sinten? Kisem. Kis M. Oh, angel. Kiss M. Nah, niku. Ini senyum ya. Jere kemis manis. Oke. Alhamdulillah ini. Memang tiang Jawi niku nek kadang memperingati suatu dipun timbalaken kalian nami ugi isem boing kerpu paing nggih. Juwono napa Juwono? Sage, oke. Celukane lho. Nggih, matur nuwun Bu nggih. Usaha nggih Bu nggih, bisnis nggih. Napa naminipun saniki terkenal wirausaha napa entrepreneur saking bahasa Prancis, bahasa gaul. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sedaya usahanipun, bisnisipun, dagangipun berkah. Nggih, ingkang nomor setunggal berkah kan Bu nggih. Berkah niku napa nggih artosipun tumbuh lan tambah. Tumbuh lan tambah amin. Barang setunggal dados saged manfaat kathah. Sego sepiring saged nggih kali piring saged nggih tiyang sekawan. Alhamdulillah amin. Nggih, mudah-mudahan dipuniati kados niku. Nggih, pedagang itu pahalanya besar Bu. Nggih, amin. Makanya di Islam itu hadis mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari usaha. Nggih. Nanti Nabi sangat bijak Bu di depan petani nggih. Usaha yang paling saya nopo pertanian, nggih nyeneng-nyenengaken. Nggih alhamdulillah. Usaha yang paling saya nopo perdagangan. Udah usaha sing berkah nopo? Utawi berkah yang berkah inggih
inggih menika ingkang napa jujur, manfaat sae dipun samikaken pahalanipun kalian nabiin, sidikin, mujahid. Amin. Nggih. Bagaimana cara berjualan yang lebih bahasa ini laris lah. Nggih. Syukur-syukur beli lagi. RO, repeat order. Nggih. Sederenge dugi mriku, nggih kula critani. Kang Nasirun kalian dukun persamane napa? Ani napa? Kalian dukun. Kang Nasirun kalian dukun persamane napa? Kalian dukun. Napa? Ditemoni dukun ngomong ditemoni kok. Akeh tamu nek. Akeh tamune nur tunggal nggih. Kang Nasirun temune kapan niku? Tapi sanes sak mriki gitu Mas nggih. Boten nonton dukun kados niku. Dukun terkenalnya nang luar biasane. Kang Nasirun terkenalnya nang luar. Luar desa, nggih, luar kecamatan, luar kabupaten, luar provinsi malahipun. Nggih, tenggokun malah luar negeri. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Tapi niki dukun rasional. Sanes dukun paranormal. Yang pinter apa mboten dukun niku? Dukun to. Yang jawab kan terus sing dukun yang pinter, tapi kadang boten kadang minter ini, saiki minter ini. Oleh patah ning bunuh terus sekarang stres ugi. Nggih, itu sedikit humor, nggih. Langsung malih dumateng usaha, nggih. Bagaimana cara usaha supaya lebih terkenal, lebih laris, lebih kan nek pikiran kalian nanti kan beda. Nek pikiran kados gos pengennya sing dulu tinggi kok. Nek ati ngeren iya ngeren laras napa mboten halal napa haram itu ati. Nek pikiran pengen paling tertinggi terbesar terlaris nggih terkaya nggih niku sifatipun pikiran. Terus pikiran nggih dipunran kalian ati. Nggih, mudah-mudahan wonten ing jaman niku jane nek pengen terkenal, pengen laris, nek ibu gede HP. Tapi kan nunggu nampani tok mboten nampani nggih. Nggih, make teknisnya make Mas Imam. Kula nerangkan secara pemasaran mawon. Nggih. Jualannya wonten sing tahu Mas Imam katakan kalau kita pengen terkenal salah satunya dengan unik utawi berbeda utawi khas. Wonten jualannya sing khas apa sami kalian ingkang sanes? Sami nggih, sembako nggih. Barang-barang biasa nggih. Nggih. Nek saged niku nggih wonten, tetep niku kan barang umum lah, sembako barang nggih. Nek saged ibu jualan wonten ingkang penarik utawi magnetipun ingkang teng tempat lain mboten wonten napa ingkang dipunsari. Nggih, napa dipunsari, napa ingkang unik. Contohipun saniki makanan sing unik apa? Makanan biyen apa? Nah, itu dicari niku. Nggih, wonten mie goreng teng Jogja, tempatnya teng Lebet Tenggang, tapi laris sangat. Pak Karso itu sangat pun. Nggih. Wonten Klaten Getuk, nggih. Dados cari barang utawi makanan utawi jualan yang unik salah tunggalipun. Unik itu berbeda dari yang lain lah. Itu juga namanya kalau dalam ini berbeda, different, diferensiasi, lain daripada yang lain. Nggih. Nggih, sing kados Mas Nasirun kenapa terkenal? Karena punya buku-buku lama yang orangnya sudah nggak punya. Dan itu kalau dalam ekonomi semakin langka kadang semakin mahal. Semakin mahal. Penasaran, orang penasaran. Nggih, penasaran jadi pemasaran. Nah, apalagi ibu nek mangke saged memviralkan jualan, yang jualan kayak Syahrini. Jualan Syahrini kok. Itu kan makanya harus berbeda. No viral, no apa Mas Imam? No viral, no laris katanya sekarang ya. Ya itu sama di pemasaran juga begitu Bu. Jadi kadang kita membuat perbedaan yang unik utawi unik kan saged saking yang jual saged tempatipun nggih. Saniki tempat sing paru makan sing radune kan nggih wonten di atas kolam, di atas sungai, di atas sawah, di atas gunung kalau bisa sing berbeda lah, yang lain nggak ada pasti laris. Kalau makanan pasti makanannya yang laris ya, tapi tempat mendukung ki. Yang melayani pelayanan, pelayanan yang perlu dibungkit
jualan juteng terus. Nggih. Waduh, utang maning. Dan itu kadang naik teng bisnis nggih memang harus hati-hati antara hutang dan hutang nggih. Hutang bangkrutaken apa mboten? Nggih. Hutang bangkrutaken, piutang bangkrutaken apa mboten? Bangkrutaken ibune sing diutangi kapan? Mboten. Oh mboten, alhamdulillah. Dengan syarat tidak ada hutang menghutang. Terus nggih jane kalian ibu bapak kan tumbas teng Indomaret saged utang. Teng Alfamart saged utang, saya sebut nama lah. Alfamart Indomaret kan mboten nggih. Kalian tanggane kados sugi jane niku ampun kalian tanggane ditongi terus lama-lama bangkrut. Lama betul catati sekarang bayar besok gratis. Cetak bayar besok gratis. Bahasa promosi syarat ketentuan berlaku Pak niku Pak. Nggih, kita kadang nek pengen memperkuat ekonomi lokal nggih, beli ke tetangga, beli ke warung tetangga, warung sebelah, pasar tradisional. Nggih, nek mboten enten nggih saged teng ana kok saged lah, tapi amun katan. Nek beda-beda 100 200 nggih. Beli teng warung tetangga lah. Kan kadang saged ditangguhi nggih nek terpaksa sangat. Bapak Ibu ngertos sing gak ada Indomaret ngertos? Mboten. Sing gak ada Alfamart ngertos mboten? Mboten. Mboten kenal. Nggih, makanya kalau pengen memajukan ekonomi ya jangan beli ke yang toko modern. Satu toko Indomaret itu bisa mematkan 20 warung. 20 toko yang sebelah itu ditutup kadang. Kalah kalian persaingan Indomaret. Tapi tentang positifnya nopo nyaman, ASEAN kita nggih jualan di tempatnya sing bersih. Ampun peteng, ampun lebun, mboten nate disapu. Nggih, kan syarat yang pengen seneng kan harus bersih, nyaman, nggih, ramah, semangat. Jualan kan kalau di Indomaret semangat nggih, selamat siang, bisa dibantu. Kita harus nyeluk nang sumur dundang. Kadang mboten ngirom kesuwen tinggal lunga. Nggih, kadang memang harusnya kita siapkan, kadang harus modern yang sesuai lah. Nggih, nek sering lunga disugi beno pecet yang urung itu nggih. Kita pun nggih, sing barang boten sae nggih disingkiraken apa sing pun kedaluwarsa terusipun. Kalian saniki nggih kula napa nggih penilai halal dipilih sing nek bapak ibu tumbas nek saged